Senang kembali mengajak Anda untuk menekuni belajar Alkitab secara runtut dari pasal yang satu ke pasal yang berikutnya. Dan hari ini kita belajar dari Keluaran pasal yang ke-10. Di Keluaran pasal yang ke-10 ini ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Kita tidak fokus kepada Firaun, tapi kita fokus kepada respon pegawai-pegawai Firaun ketika mereka melihat tulah demi tulah menghajar mereka, dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-8. Dari air menjadi darah, dari katak yang berkeriapan, dari penyakit sampar, lalu kemudian hujan es, alam yang menghajar mereka dengan hebat. Lalu kemudian ketika Firaun masih mengeraskan hati dan tidak benar-benar bertobat, kemarin kita sudah belajar akan hal itu, maka Tuhan pun menulai mereka dengan yang namanya belalang. Coba kita lihat bagaimana respon pegawai-pegawai Firaun ketika mereka melihat Mesir dihajar dengan berbagai macam tulah. Ayat yang ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Inilah respon para pegawai Firaun yang tercatat di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-7. Mereka berkata, sudah sekian lama tulah menghajar mereka. Apakah Tuanku tidak insaf bahwa Mesir pasti binasa? Mereka mengakui kekuasaan Tuhan. Bahkan mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Musa dan Harun, bangsa Israel, adalah Allah yang lebih besar kuasanya daripada Allah yang mereka sembah, daripada dewa-dewa mereka. Jadi Tuhan kita punya kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan dewa-dewa Mesir. Itu yang membuat para pegawai Firaun menyarankan kepada Firaun untuk melepaskan mereka saja. Mereka berkata, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Berapa lama lagi kita akan dihajar habis-habisan oleh Tuhan mereka? Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, cobalah kita bertanya-tanya, benarkah para pegawai-pegawai Firaun ini benar-benar bertobat dan mengakui kekuasaan Tuhan? Pada titik tertentu, ya, mereka mengakui bahwa Tuhan Allah Israel lebih besar kuasanya daripada dewa-dewa yang selama ini mereka sembah. Tetapi sesungguhnya kalau kita teliti ayat demi ayat ini, kita mengerti bahwa mereka membiarkan umat Israel pergi, itu saran yang diberikan kepada Firaun, bukan karena mereka sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, tapi karena mereka tidak tahan dengan hajaran tulah penderitaan yang mereka alami. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Banyak orang Kristen ketika mengikut Tuhan, tapi mentalitasnya seperti para pegawai Firaun ini, seolah-olah terlihat beribadah kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, bahkan mau berdoa, tetapi fokus utamanya bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena takut akan hukuman. Berapa banyak kita berdoa hanya supaya kita diberkati dan dijauhkan dari segala malapetaka. Hari Minggu kita beribadah. Kenapa kita melakukannya? Banyak orang Kristen berpikir kalau tidak beribadah di hari Minggu, itu bisa menjadi bahaya besar dalam hidupnya. Kalau tidak beribadah di hari Minggu, mereka khawatir kalau usahanya tidak diberkati. Takut kalau tokonya menjadi sepi. Dan takut nanti kalau ada malapetaka, takut kalau ada musibah terjadi dalam hidupnya. Banyak orang Kristen masih punya pandangan seperti itu. Dan jelas itu sebuah pandangan yang sangat keliru dan perlu diluruskan. Ingat baik-baik, kita menyembah Allah yang hidup, Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus. Apakah hubungan Bapa dan anak seperti itu? Apakah ada Bapa yang sedikit-sedikit menghajar anaknya, seolah-olah membuat anaknya harus takutnya luar biasa kepada dia? Bukan seperti itu. Tuhan ingin
kita mengasihi dengan tulus. Kita beribadah karena mengasihi. Kita berdoa karena rindu membangun keintiman dengannya. Jangan sampai kita berdoa hanya karena kita takut mengalami musibah dan penderitaan. Jangan sampai kita beribadah hanya karena kita takut usaha kita tidak diberkati. Ini sebuah mentalitas yang sangat keliru dalam mengikut Kristus. Ini menunjukkan betapa cetek kedewasaan rohani kita. Kalau itu yang terjadi, mari sekarang naik ke step berikutnya. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak peduli ada berkat atau ada penderitaan. Mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.